Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info, dan masih terus kita bahas masalah kasus Subang, yaitu kasus Subang yang ada di Jalan Cagak, Jawa Barat, di mana ada suatu kasus, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anaknya yang korbannya disimpan di mobil Alphard, dan sudah diketahui bahwa pelakunya adalah masih suami dari korban, juga sekaligus ayah daripada korban, yaitu Pak Yosep Hidayah, yang sudah divonis 20 tahun penjara, dan juga keponakan yaitu Muhammad Ramdhanu yang sudah divonis juga 4 tahun penjara tapi mendapatkan justice kolaborator. Kasus Subang ini terbuka ya dengan pengakuan daripada saudara Ramdhanu. Ya, saudara Ramdhanu mengaku di tanggal 19 September, kemudian menyerahkan diri di tanggal 16 Oktober, dan tanggal 17 ada penangkapan untuk Pak Yosep, Ibu Mimin Abi, dan Arigi. Nah, kalau kita lihat daripada perjalanan ini, memang begitu alot kasus Subang sehingga bisa diduga bahwa ini berkaitan dengan masalah alat bukti yang memang belum mencukupi. Setelah itu baru ada pengakuan saudara Ramdhanu, maka terbukalah di sana. Kalau kemarin bahwa salah satu tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian di Polda Jabar, yaitu Abi Aulia, dan di press conference kemarin di Polda Jabar yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, juga di sana juga didampingi oleh Direktur Ditreskrim Bapak Kombes Pol Surawan, bahwa ada 2 poin, yaitu di sana bahwa Abi Aulia ikut serta dalam proses, yaitu membenturkan kepala korban, yaitu almarhumah Amelia ke dinding, dan juga mempersiapkan kendaraan mobil Alphard untuk dibalikan posisinya, yang karena belum mahir mengendari kendaraan sehingga pada saat membalikan mobil menghalangi kendaraan angkot yang di depan atau di jalan, karena posisi rumahnya ada di pinggir jalan, sehingga mengakibatkan kemarahan kepada supir angkot sampai mengeluarkan kata-kata supir angkot itu, yang akhirnya supir angkot menjadi saksi kunci, walaupun memang di awal tidak menyebutkan saudara Abi awal-awal ya, tapi akhirnya menyebutkan seperti Abi, dan mungkin lebih akan diperjelas seperti itu. Kita bicara masalah Abi sekarang. Abi Aulia ditangkap, kemudian sudah di P21-kan, berarti sudah di tangan kejaksaan dan sepenuhnya tanggung jawab kejaksaan, dan lepaslah tugas daripada kepolisian khusus untuk Abi Aulia. Tentu pada pertanyaan di diri kita semua, masyarakat akan bertanya, kira-kira apa sih vonis yang akan nanti diberikan oleh pihak hakim atau majelis hakim ya. Ya, itulah tebakan di kalangan masyarakat. Walaupun disampaikan bahwa tuntutannya ada 340 junto 55. Itu saya sempat dapatkan informasi itu dari kuasa hukum Abi, yaitu Ibu Sylvia atau yang disebut dengan Kak Sil. Di sela-sela kita perbincangan kemarin, waktu beberapa hari yang lalu, yaitu hari Jumat, di mana waktu itu Kak Sil atau kuasa hukum dari Abi ya mendatangi Polda Jabar dengan maksud untuk menanyakan kenapa kliennya ditangkap ya, seperti itu, dan tidak sempat untuk bertemu Abi waktu itu juga karena memang saya ada di sana waktu itu. Sempat disampaikan ada katanya tuntutannya 340 junto 55 penyerta. Pertanyaan dari masyarakat, kalau misalkan berkaitan dengan 340 junto 55 penyerta, 340-nya adalah
perencanaan. Nah, ada di samping ini pertanyaan dari masyarakat juga pertanyaan saya, cuman saya tidak sempat menanyakan kepada Kasil kemarin, ya. Cuman ini ya jadi pertanyaan kita. Kalau misalkan 340 tapi ada Junto 55 penyerta. Saya pernah dengar di salah satu media juga, yaitu saya kurang tahu nama channel apa ya. Ibu Sylvia pernah mengatakan bahwa perencanaannya dari Danu, katanya. Saya akan mencoba menganalisa lah sedikit seperti itu. Saudara Ramdhanu tidak merencanakan kalau kita lihat ya sebenarnya, karena saudara Ramdhanu dari proses mulai warnet kemudian ke pecel lele itu kan didatangi oleh Pak Yosep, kemudian terjadilah perbincangan di pecel lele. Inti perbincangan di pecel lele adalah akan memberikan pelajaran kepada Ibu Tuti dan Amelia yang sekarang sudah jadi korban, memberikan pelajaran dan memerintahkan Ramdhanu untuk mempersiapkan bawa golok. Nah, itu kalau misalkan disebut penyerta, kita kan belum tahu karena belum ada sebuah pengakuan baik itu dari Abi, baik itu Arigi, Ibu Mimin juga Pak Yosep. Sementara pengakuan baru ada dari saudara Ramdhanu, dan Ramdhanu tidak ikut dalam proses perencanaan karena Ramdhanu diajak oleh Pak Yosep sehingga tidak tahu apakah ada perencanaan. Kalau sekali lagi kasus ini adalah sebuah perencanaan, ya, di mana pengakuan sebuah perencanaan itu? Karena belum ada pengakuan perencanaan. Ya, sekali lagi belum ada pengakuan perencanaan. Kenapa? Tidak ada pengakuan dari Pak Yosep, Abi, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Keterangannya adalah keterangan Ramdhanu. Coba kita berkaitan dengan Arigi. Kalau Arigi penyerta, kalau misalkan Arigi itu sebagai penyerta, apakah ada pengakuan dari seorang Abi bahwa dia ikut serta di sana dalam proses pengeksekusian ini? Kalau kita mau bicara apakah nanti yang akan diputuskan oleh pihak majelis, kita sekali lagi berandai-andai pada saat masuk ke persidangan, kira-kira vonis hakim apa sih? Ya, kita bicara vonis hakim, tentu melewati dakwaan dulu dari jaksa penuntut umum. Apakah vonis hakim akan sama terhadap Pak Yosep? Apakah yang diterapkan adalah juntonya 55 penyertanya, ataukah 340-nya? Perencanaan. Karena kalau misalkan perencanaan, ini kan berat sebenarnya, ikut serta dalam proses perencanaan. Kalau misalkan penyerta, Ramdhanu bisa dikatakan penyerta karena dia diajak tapi ikut mengeksekusi. Ya, Ramdhanu itu pengakuannya. Tapi Arigi, Abi belum ada pengakuan. Apakah memang benar dia diajak oleh Pak Yosep? Apakah benar dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa Pak Yosep akan mengeksekusi kedua korban? Kan tidak ada pengakuan karena mereka sampai saat ini kan belum menyatakan bahwa mereka pengakuan ikut serta di sana. Sampai sekarang kan mereka tidak mengakui. Artinya yang jadi pertanyaan dan masih misteri adalah sebenarnya sekali lagi ini sebenarnya, karena kita kan bicara sudah fakta persidangan. Apakah Pak Yosep itu mengajak Ibu Mimin, Abi dan Arigi ke TKP dengan sudah direncanakan dulu untuk mengeksekusi, ataukah mereka diajak ke sana, ya, yang terlebih dahulu diajak sana terjadi insidentil atau spontanitas, terjadi perbincangan antara pelaku dan korban, terjadi komunikasi yang tidak sejalan,
yang menimbulkan kemarahan sang pelaku dan akhirnya di luar kontrol menghabisi kedua korban. Apakah demikian? Ataukah tadi, apakah memang sudah direncanakan dari rumah sehingga mengajak tersangka lain untuk dijanjikan datanglah jam sekian? Kenapa ini jadi pertanyaan? Karena Pak Yosep, Abi dan Arigi juga Ibu Min tidak bersamaan datang ke rumah TKP, tetapi ada waktu. Tentu jadi pertanyaan, kalau misalkan tidak direncanakan, sekali lagi, kenapa mereka bisa datang ke TKP? Ya kan? Karena waktunya berbeda. Kecuali kalau mereka datangnya bersamaan. Misalkan Pak Yosep bersama dengan Arigi Abi datang dengan waktu yang bersamaan, bisa jadi niatnya adalah untuk bersilaturahmi, kemudian terjadi insidentil. Tetapi ini datangnya ada jeda waktu. Kalau misalkan tidak direncanakan atau tidak diberitahukan sebelumnya, apakah ada komunikasi menghubungi Pak Yosep kepada Abi, Arigi dan Ibu Mimin? Sementara tidak terdeteksi ada jejak digital untuk komunikasi. Lantas kenapa Abi, Arigi datang tidak bersamaan waktunya? Ini kan sebuah misteri sebenarnya. Berarti seolah-olah dugaan, berarti sudah disiapkan dari rumah, datang jam sekian. Ini dugaan, sekali lagi, dugaan ya, ini dugaan. Karena datangnya tidak bersamaan ke TKP-nya. Kapan kalau misalkan tidak itu, kalau tidak disiapkan dari awal, kenapa mereka datang? Sedangkan kita ketahui di media bahwa Abi, Arigi katanya tidak pernah datang ke TKP, ke rumah korban ya. Kita dengarkan di media itu. Nah sekarang apa dia datang ke sono pada saat malam itu? Tujuannya apa? Ya kan? Ini kita masuk di akal. Sekali lagi dugaan, karena berbeda waktu kedatangannya. Kembali lagi, kalau Junto 55 penyerta, kalau misalkan penyerta begini ya, bahwa tentu akan berkaitan dengan masalah putusan nantinya, putusan hakim akan lebih berat kalau di murni 340 ikut serta dalam maksudnya dalam perencanaan itu. Nah sebenarnya sekali lagi saya akan bertanya begini, apakah akan berbeda pada saat ada pengakuan dari seorang tersangka mengakui dia melakukan pengeksekusian? Ya, tentunya ini akan berpengaruh terhadap putusan. Kalau ada pengakuan, mengaku bahwa dia sudah melakukan. Nah nanti kan akan pengaruh banget dengan Pak Yosep. Ya makanya ini kan jelas, kalau jadi pengakuan ya kita akan bilang wah tidak mungkin Abi mengakui gitu, karena sudah didampingi oleh kuasa hukum. Sementara kuasa hukum kan akan berupaya untuk memberikan terus pendampingan dan sekuat tenaga agar kliennya berusaha untuk kayak kepinginnya bebas atau ya minimal berkurang dari vonis hukuman. Ya sekali lagi yang menentukan adalah kuasa hukum nantinya. Walaupun kita berharap sebenarnya ya tentu ini harapan masyarakat, tapi kan harapan masyarakat berbeda-beda. Kalau dari segi yang lain harapannya adalah Abi dibebaskan, tapi kan di yang lain berharap bahwa bisa dituntaskan dan maksimal hukumannya. Artinya ada dua kubu yang berbeda. Tapi itu sebuah harapan. Kemarin waktu di Polda Jabar sempat datang seseorang yang dekat dengan Abi. Ya, apakah nanti akan mempengaruhi saudara Abi beserta keluarga? Mempengaruhi dalam artian akan memberikan masukan-masukan yang sifatnya positif. Ya kita tidak tahu kan ya. Tentu ya harapan kita semua bahwa kasus Subang ini akan terungkap dan terbongkar sejelas-jelasnya.
terutama berhubungan atau berkaitan dengan masalah motif. Motif sebenarnya apa? Ini menarik dan akan jadi kepenasaran kita, dan tentunya di persidangan dan nanti akan terbuka. Kesaksian-kesaksian yang menyatakan Abi ada di TKP nanti akan berbicara di persidangan, termasuk sopir angkot. Apa yang akan disampaikan oleh sopir angkot nanti di persidangan? Ya, nah ini menarik, sekali lagi ini menarik, di mana nanti tentunya dari kuasa hukum Abi yaitu Kak Asil akan berjuang dan bertempur secara maksimal untuk membela kliennya. Kalau berkaitan dengan masalah pengakuan, kalau misalkan terjadi ada pengakuan, maka diduga dari jaksa penuntut umum akan melakukan nopum. Ya, nah inilah yang akan, ini jujur saja ini menarik ya. Pasti akan dinantikan persidangan Abi ini. Kita akan tunggu seperti apa. Sekali lagi, apakah yang akan terjadi dan vonis apa yang akan diberikan oleh majelis hakim setelah nanti persidangan selesai? Apakah sama dengan Pak Yosef? Apakah di 340-nya ataukah di junto 55-nya? Ya, kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.